Real Madrid masih incar bek Chelsea Reece James, diproyeksikan jadi pengganti jangka panjang Dani Carvajal. Real Madrid dilaporkan masih mempertimbangkan untuk mendekati bek Chelsea Reece James. Sejak dipromosikan ke skuad utama Chelsea oleh Frank Lampard pada musim 2019-2020, James dianggap sebagai salah satu bek kanan paling menjanjikan di dunia sepak bola. Selama 158 penampilan bersama Chelsea, pemain lulusan akademi ini telah menyumbang 11 gol dan 22 assist, serta tampil dalam 10 pertandingan selama perjalanan klub meraih gelar Liga Champions pada musim 2020-2021. Namun cedera yang terus-menerus, terutama pada otot hamstring, menghalangi pemain berusia 24 tahun ini untuk menjadi pemain tetap di starting line up di bawah berbagai pelatih. Pada musim 2023-2024, James hanya bermain selama 482 menit sebelum menjalani operasi hamstring untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun telah berpartisipasi dalam sebagian besar pramusim, James kembali mengalami masalah hamstring yang membuatnya tidak bisa tampil kompetitif di bawah pelatih Enzo Maresca. Mengacu pada beban kerja yang diberikan kepada James selama musim panas, tampaknya Maresca melihat kapten tim ini sebagai anggota kunci dalam timnya. Malo Gusto juga memiliki riwayat masalah kebugaran di posisi yang sama, sehingga rotasi di antara keduanya mungkin menguntungkan semua pihak. Namun, menurut laporan dari Vika Jazz, Real Madrid siap mencoba menggoda Chelsea untuk menjual James pada jendela transfer musim panas mendatang. Laporan tersebut menyatakan bahwa Carlo Ancelotti dan pejabat klub tidak terpengaruh oleh serangkaian cedera yang dialami James sepanjang karirnya. Presiden Florentino Perez mungkin merasa ada kesempatan untuk merekrut bakat kelas dunia dengan biaya yang lebih rendah, mengetahui bahwa pemilik bersama Chelsea sebelumnya telah memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat posisi keuangan mereka dengan menjual pemain akademi. Tekankan possession, Ancelotti bakal rubah strategi. Persiapan Real Madrid meliputi pergantian taktik yang harus mengorbankan trio lini depan menjadi renggang. Real Madrid berusaha memperkuat taktik meski hasil awal musim tidak sepenuhnya buruk. Carlo Ancelotti membawa anak asuhannya meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang di Liga Spanyol. Saat berlaga di Liga Champions, Los Blancos masih sanggup meraih kemenangan 3-1 atas Stuttgart. Akan tetapi, Carlo Ancelotti tetap menemukan masalah dari sistem yang saat ini berlaku. Saat melawan Stuttgart, Real Madrid juga harus menghadapi 17 tembakan dari lawan. Kondisi ini membuat Ancelotti harus segera menemukan keseimbangan untuk menyerang dan bertahan. Pelatih asal Italia tersebut diprediksi akan mengembalikan sistem keempat gelandang. Dilansir bolosport.com dari Marca, hal ini bisa mengancam keberadaan salah satu penyerang di lini depan. Menurut laporan Marca, terlihat jelas Ancelotti tengah mencoba menyeimbangkan pemain baru mereka di lini serang dengan pemain tengah yang tersedia. Ada sedikit kegoyahan di sana. Bahkan ketika menang lawan Stuttgart, position mereka hanya ada di angka 45%. Angka ini terus mengalami penurunan dalam beberapa laga. Catatan possession melawan Stuttgart merupakan yang terendah. Sebelumnya mereka hanya mendulang 48% possession ketika bertandang melawan Real Sociedad pasca jeda internasional. Hal ini memunculkan spekulasi akan ada perubahan taktik dalam waktu dekat. Madrid yang biasanya bermain dengan pola 4-3-3 berpotensi memainkan 4 gelandang dalam laga melawan Espanyol akhir pekan nanti guna membuat timnya lebih menguasai pertandingan. Artinya, salah satu dari trisula mereka di lini depan berpotensi baru akan turun dari bangku cadangan dalam lawatannya ke Katalan. Sementara itu, Bellingham akan diminta untuk kembali ke perannya dari musim lalu ketika ia memiliki kebebasan menyerang, tetapi dengan tanggung jawab defensif yang jelas di sayap kiri. Cedera yang dialami pemain seperti Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga yang belum melakoni debut musimnya tidak membantu Ancelotti mewujudkan visinya saat ia berupaya mencapai lebih banyak soliditas dan kendali di lini tengah. Idenya adalah untuk mengembangkan lini tengah tim di sekitar kuartet Tchouameni, Camavinga, Bellingham, dan Federico Valverde. Gak perlu ribet, ternyata ini instruksi Ancelotti untuk gelandang Real Madrid. Carlo Ancelotti dikenal sebagai pelatih yang tidak suka memberikan instruksi rumit kepada pemain. Mungkin gaya melatih seperti inilah yang membuatnya dicap sebagai pelatih miskin taktik, padahal tidak demikian.
Cara Ancelotti membawa Real Madrid berjaya memang cukup menarik. Madrid tidak punya gaya main khusus seperti Manchester City-nya Guardiola atau Liverpool-nya Klopp. Madrid kerap berganti-ganti taktik dari laga ke laga. Mereka mengandalkan pemain-pemain top di beberapa posisi, dan pemain itulah yang harus menyesuaikan diri dengan permainan dan ancaman lawan. Nah, umumnya kunci permainan Madrid ada di lini tengah. Pemain seperti Toni Kroos dan Luka Modric terus menjadi andalan di masa-masa kejayaan beberapa tahun terakhir. Sekarang, Madrid memulai era baru tanpa Kroos, tapi masih ada Modric. Ancelotti pun lebih banyak memberi kesempatan untuk para pemain muda. Memang permainan Madrid belum maksimal, tapi kombinasi gelandang yang diturunkan Ancelotti cukup menarik. Ada Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, dan pemain ofensif seperti Jude Bellingham. Ketika ditanya apa instruksi yang dia berikan kepada gelandang sentral, Ancelotti menjawab, bertahan dan menyerang, tidak begitu rumit. Intinya, Ancelotti tidak memberikan instruksi yang terlalu detail atau rumit. Dia tahu para pemainnya sudah paham apa yang harus dilakukan di lapangan. Ketika Anda bermain 4-3-3, gelandang sentral tidak banyak tugas membagikan bola. Mereka memegang peran lebih penting untuk mengontrol bola di area permainan lawan. Lanjut Ancelotti. Mereka harus bergerak di ruang antar lini dengan baik, mencari posisi bagus, menerima bola, dan coba menyambungkannya ke depan. Saat bertahan, tugas mereka berbeda dengan winger. Mereka harus masuk ke tengah dan bekerja lebih keras secara defensif. Tugas gelandang bertahan dalam formasi 4-3-3 jauh lebih intens daripada winger. Tutupnya.